Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Helmi dan Tante Arnas terlihat mengunjungi rumah Tante Marissa. Tante Marissa yang sudah depresi atau hilang ingatan atau lebih bijak dikatakan gila, semenjak ditinggal oleh Leo langsung marah dan mencekik leher Tante Arnas ketika Tante Arnas bilang kalau Leo sudah meninggal. Tante Marissa bilang kalau Leo sedang dinas dan sebentar lagi akan pulang. Helmi yang berada di sana pun langsung berusaha melepaskan cekikan Tante Marissa pada leher Tante Arnas. Dan setelah cekikan itu lepas, Tante Arnas pun bilang kalau Leo masih hidup biar enggak dicekik lagi ya guys sama Tante Marissa. Nampaknya Tante Arnas ini ada takutnya juga sama Tante Marissa. Maklum saja Tante Marissa kan sekarang sudah gila. Jadi bisa saja Tante Arnas mati beneran dicekik oleh Tante Marissa kalau saja cekikan itu Tante Marissa lakukan dan Helmi untungnya ada di sana membantu Tante Arnas untuk melepaskan cekikan dari Tante Marissa. Dan Tante Marissa mengatakan kalau Leo sudah pulang sambil menunjuk ke arah Leo yang baru saja pulang dengan pakaian lengkap seperti seorang dokter. Tapi Helmi dan Tante Arnas tidak melihat kehadiran Leo di sana. Dan di scene selanjutnya setelah Leo tidak ada, kini Siska harus bekerja keras mencari nafkah sendiri untuk menghidupi Leora. Tapi sepertinya pemilik tempat Siska bekerja kurang menyukai Siska. Dan pemilik toko itu marah dan menyalahkan Siska dan mengancam akan memecat Siska. Nah guys, maklum saja Siska kini harus bekerja keras mencari nafkah karena Siska harus menghidupi Leonard sendirian. Dulu memang Siska punya pekerjaan yang cukup bagus sebagai sekretaris CEO dari perusahaan miliknya Chris. Tapi seiring berjalannya waktu, Chris sudah kembali pulang ke Jerman dan perusahaan Chris kini sudah bubar. Sehingga Siska harus mencari pekerjaan di tempat lain. Dan di scene selanjutnya juga Helmi yang belum bisa move on dari Siska tanpa sedang memikirkan Siska. Karena sudah 5 tahun Helmi tidak bertemu dengan Siska. Semenjak Helmi melihat Siska di kuburan Leo yang sedang berpelukan dengan Chris, dan Helmi pun menyangka Siska sudah kembali dengan Chris, mantan pacarnya dulu. Yang pada saat itu Dr. Cory sudah berhasil menghasut Helmi yang mengatakan kalau Siska sudah berpacaran dengan Chris dan telah melupakan Helmi. Helmi yang sudah termakan hasutan dengan perasaan luka yang begitu mendalam, Helmi akhirnya pergi ke luar negeri sambil mengobati Tante Arnas yang sakit parah. Dan pengobatan itu untuk saat ini tidak ada di Indonesia. Tapi setelah 5 tahun berlalu, Tante Arnas dan sembuh, mereka kembali ke Indonesia. Dan Tante Arnas memperingatkan kepada Helmi sebelumnya agar Helmi menjauhi Siska. Karena Tante Arnas tidak mau bila Helmi kembali berpacaran dengan Siska.
Dan di adegan lain juga terlihat di mana Tante Monik sedang bermain dengan Leora yang terlihat sangat bahagia. Tante Monik sangat menyayangi Leora, cucu satu-satunya ini. Semenjak Tante Monik bercerai dengan Pak Diki, Tante Monik lebih banyak menghabiskan waktunya mengasuh Leora, anak Siska bersama Leo. Sepertinya Tante Monik sudah move on dari Pak Diki yang selalu jahat kepadanya. Dulu Pak Diki lah yang menyebabkan perusahaannya jadi bangkrut. Pak Diki dengan percayanya menyerahkan perusahaan itu kepada Helmi, yang Pak Diki tidak ketahui kalau Helmi ternyata dendam kepada Pak Diki. Dan sebenarnya perusahaan itu adalah milik keluarganya Tante Monik. Sehingga menyebabkan keluarga Tante Monik pun berantakan. Untunglah dulu ada Chris yang membantu mengembalikan perusahaan Tante Monik, dan kini perusahaan itu menjadi milik Tante Monik lagi seutuhnya. Dan Pak Diki yang belum juga berubah menikahi Dr. Cory, meski dengan cara menipu Dr. Cory, yaitu menjebak Dr. Cory di apartemen sewaktu Dr. Cory bersama dengan Pak Diki Helmi. Nah guys, hanya sampai di sini saja alur cerita Badai Pasti Berlalu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tolong bantu tekan tombol subscribe, karena dengan menekan tombol subscribe itu tidaklah bayar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.